Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya minta tolong untuk dipimpin doa. Ketua kelasnya? Ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang saya absen dulu. Desi. Hadir ya. Bilang hadir ya. Dia. Dimas Toti. Dina Ayu. Dini Aulia. Dita Eka, Dian, Dwi Fauzi, Evia Cahya, Eka Norma, Elsya, Erika, Erina, Erjuli, Erliniana, Fajar Arif, Vanessa, Felita, Vina, Fitri Rohmatul, Indah Setia, Intan Dwi, Intan Nuraini, Isma, Juwita, Kamila, Kezia, sama terakhir Kirana. Hadir semua ya berarti hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu, biar kalian fokus. Mungkin sebelumnya udah sering ya ice breaking tentang Ibu Berkata. Jadi silakan dilakukan ketika ada kalimat Ibu Berkata. Ketika tidak ada kalimat, berarti tidak melakukan ya. Gimana, masih bingung? Jadi silakan dilakukan apa yang diperintahkan oleh Ibu Berkata. Tahu ya? Coba dulu. Jadi ini nanti bisa ngetes fokus kalian. Sekarang Ibu berkata, silahkan pegang dagu. Ibu berkata, silahkan pegang mata. Silahkan pegang hidung. Ayo. Yang masih pegang hidung berarti tidak fokus. Masih ada beberapa yang pegang hidung. Jadi dilakukannya ketika Ibu berkata. ya, betul. Ketika ada kata Ibu berkata. Sekali lagi, harus fokus. Ibu berkata, silakan pegang mata. Ibu berkata, silakan pegang kepala. Ibu berkata, silakan pegang hidung. Mana hidung? Silakan pegang mata. Sudah benar ya? Jadi ketika pegang mata enggak dilakukan karena tidak ada Ibu berkata. Oke, kalau semuanya udah fokus, sekarang hari ini akan kita pelajari tentang bukti beriman. Bukti beriman di sini kita nanti akan belajar tentang 4 sikap, ada menepati janji, mensyukuri nikmat,
menjaga lisan sama menutup aib orang lain. Jadi keempat ini, kenapa 4 sikap ini? Karena ketika melakukan 4 sikap ini, berarti dia sudah menepati salah satu bukti beriman. Menandakan bahwa seseorang ini beriman. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya di materi kali ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan cabang iman, yaitu keempat tadi, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Nah, kemudian selanjutnya bisa membacakan dalil juga, dalil tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Dan bisa menganalisis caranya, serta bisa menerapkan sikap dan karakter di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi kali ini. Nah, ini menepati janji. Coba di sini sebelumnya siapa yang pernah berjanji ke temannya tetapi tidak dipenuhi? Ada yang pernah melakukan? Tidak pernah? Berarti kalau tidak pernah, berarti semuanya menepati janji ya? Sudah pada beriman semua kayaknya ini. Iya. Udah bagus kalau emang tidak pernah menepati, tidak pernah ingkar janji maksudnya. Jadi emang kita harus menepati janji. Janji itu, iya betul, janji itu hutang. Jadi akan ditagih ketika di akhirat, ketika nanti tidak ditepati. Kalau di sini dalam bahasa Arab itu kata janji persamaannya adalah kata akad. Kalau kita sering dengar ada kata akad, akidah, akad nikah. Akad nikah itu berarti janji, mengucapkan janji kepada penghulu, itu janji kepada siapa? Kalau pernikahan itu janji kepada siapa? Iya, janji kepada Allah. Salah satu macam janji nanti ada, janji itu ada 2. Kemudian menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji itu merupakan kewajiban seorang muslim. Jadi menepati janji salah satu tanda orang yang beriman. Nah, ini dalilnya, salah satu dalil dari menepati janji. Silakan ayo kita baca bareng-bareng. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Tahu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Ya. Jadi kalau dilihat dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 ini, kita diperintahkan untuk menepati amanat atau janji. Jadi ketika seseorang itu menepati janji, maka dia beruntunglah, menjadi seseorang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Kemudian ini, macam-macam janji, itu ada 2. Janji kepada Allah sama janji kepada sesama manusia. Kalau janji kepada Allah itu kaitannya sama akidah. Seperti salah satu contohnya tadi, ya, akad nikah. Jadi akad nikah itu janji kepada Allah, bukan janji kepada sesama manusia ya. Bukan janji kepada istri atau kepada keluarga, itu bukan. Tapi akad nikah itu tinggi karena itu janji kepada Allah. Jadi jangan sampai main-main dengan akad nikah. Jangan sampai karena kepingin sebenarnya belum mumpuni, belum mampu,
dia malah main-main dengan akad nikah. Akhirnya mengingkari janji tersebut, mengingkari akad nikah tersebut. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Harus apa kalau akad nikah, sebelum akad nikah harus mampu dulu dari dirinya sendiri. Jadi sebelum mengucapkan janji kepada Allah, salah satunya contoh akad nikah itu tadi, dia harus mampu melihat dirinya sendiri apakah dia mampu memenuhi janji tersebut atau tidak. Nah ini contoh-contoh perilaku menepati janji. Yang pertama, tidak mengkhianati teman dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup. Kemudian yang kedua, memenuhi janji yang pernah diucapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan janji tersebut yang telah disepakati dengan orang lain karena kita menjaga kepercayaan orang lain agar kepercayaan orang lain itu tidak hilang terhadap kita. Nah, kalau manfaatnya menepati janji adalah apa? Yang pertama tadi, menjadi bagian dari orang yang bertakwa atau tanda orang beriman. Kemudian yang kedua, kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama karena adanya kepercayaan tersebut. Dengan adanya kepercayaan tersebut berarti hubungan baik dengan sesama itu lebih baik. Terus yang keempat, menjadi penghapus dosa-dosa. Terus bisa karena menepati janji, terus dipercaya, mendapatkan kepercayaan orang lain, berarti dia sudah memiliki wibawa di mata orang lain, sehingga dia tidak dilecehkan oleh orang lain. Kemudian yang keenam, terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban. Karena janji itu adalah hutang, jadi ketika janji sudah ditepati, dia sudah terbebas dari tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu tentang mensyukuri nikmat. Kalau menurut kalian mensyukuri nikmat itu apa? Kalian udah biasanya mensyukuri nikmat atau tidak? Salah satu contoh perilaku mensyukuri nikmat apa kira-kira? Ketika dapat nikmat, gimana? Yang keras? Mengucap? Iya, mengucap hamdalah. Hamdalah itu apa ucapannya? Iya, betul. Mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin yang artinya ayo apa? Segala puji bagi Allah semesta alam. Jadinya syukur itu menampakkan atau membuka. Lah nikmat itu yang kita terima, pemberian dari Allah, anugerah, kebaikan, semuanya. Jadi tidak hanya dari segi materi aja. Dari keluarga, harta, terus teman-teman yang baik, lingkungan yang baik itu juga merupakan nikmat dari Allah bagi kita. Jadi wajib kita syukuri. Nah ini. Jadi mensyukuri nikmat itu ungkapan berupa sikap, perbuatan, atau pengakuan yang dirasakan oleh seseorang lalu memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai aturan dari Allah. Contohnya tadi, yang pertama sudah disebutkan. Tadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, berarti kita harus mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah. Kemudian bertutur kata yang santun. Tawadu apa tawadu? Tawadu rendah hati atau rendah diri? Iya, tawadu itu rendah hati. Kemudian berakhlak mulia. Terus hidup bahagia dan tidak suka berkeluh kesah. Jadi tandanya orang yang mensyukuri nikmat itu tidak suka mengeluh. Dia selalu mensyukuri apa yang diterimanya. Kemudian senang berbagi kepada sesama, senang bersedekah, karena rezeki yang kita terima itu ada sebagian milik orang lain. Karena bersedekah bisa apa? Bisa melancarkan rezeki kita. Jadi sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu bisa dilipat gandakan nantinya oleh Allah. Kemudian yang ketiga,
contoh bukti beriman yang ketiga adalah menjaga lisan. Lisan itu apa? Ya. Lisan itu ucapan. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan, itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Apalagi perkataan tidak bisa ditarik ya. Ketika kita sudah menyakiti orang lain, kita tidak bisa menarik perkataan itu. Jadi sudah membuat sakit hati orang lain, kita tidak bisa memperbaiki, hanya bisa meminta maaf. Padahal meminta maaf belum sepenuhnya menghilangkan rasa sakit hati orang lain tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga lisan. Nah, contoh perilaku menjaga lisan. Mungkin kalau di lingkungan sekolah kita, banyak ya anak zaman sekarang, lisannya karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan temannya, terus berkata yang tidak baik, berkata kotor, tapi dia tidak merasa kalau itu perkataan yang kotor, itu sudah kebiasaan bagi dirinya. Jadi kita harus menghindari pembicaraan yang batil itu tidak baik, kotor, jorok itu tidak diperbolehkan. Termasuk berkata bohong. Berkata bohong itu kita tidak boleh. Berkata bohong tidak bermanfaat, apalagi berkata bohongnya sama orang tua. Mungkin nggak hanya sekali. Ada yang berkata bohong sama orang tua supaya diizinkan atau supaya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai diulangi lagi. Kemudian berbicara dusta sama aja tadi yang atas berkata bohong. Menghindari untuk bergunjing. Sering ya. Bergunjing atau gibah, ngerasani. Itu sering apalagi di kalangan cewek, di kalangan wanita. Karena wanita itu emang suka berbicara, itu fitrahnya seperti itu. Tapi jangan sampai ketika kita senang berbicara, kita jadi jadi terlena, jadi tidak menyadari apa yang kita bicarakan. Kalau menggunjing atau menggibah yang misal nantinya tidak benar, itu jatuhnya akan menjadi fitnah. Dan fitnah itu sangat merugikan bagi orang yang mendapatkan fitnah tersebut. Kemudian jangan berkata kasar. Jangan berkata kasar, mengadu domba, apalagi kayak tadi menjadikan fitnah dan sebagainya itu tadi. Terus menjawab panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Jadi jangan sampai ketika orang tua atau ketika kita marah sama orang tua, kita meninggikan suara kita. Jadi kita harus tetap merendahkan suara kita supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka. Jadi jangan sampai kita menjadi durhaka kepada orang tua karena itu merupakan salah satu dosa besar. Dijaga perkataannya. Terus kemudian ini yang terakhir. Menutup aib orang lain. Aib itu apa tuh? Kenapa perlu ditutupi? Kenapa kita perlu menutupi aib orang lain? Seperti tadi, kenapa kita tidak boleh menggibah, membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain? Kenapa? Aib itu hal yang buruk, cela atau cacat, nista, perilaku hina. Jadi ketika aib tersebut terbuka, aib seseorang tersebut terbuka, itu akan membuat seseorang tersebut malu, seperti tidak punya harga diri di lingkungannya. Jadi jangan sampai kita membuka aib orang lain. Aib orang lain apakah sepenuhnya harus kita tutupi? Apakah ada yang boleh aib yang dibuka? Boleh? Yang seperti apa? Aib yang seperti apa? Ketika apa? Aib itu boleh dibuka ketika misal yang pertama, kita ingin memberhentikan kejahatan atau keburukan dari orang tersebut.
Misal melaporkan ke pihak yang berwajib, kita menceritakan aib seseorang tersebut itu boleh. Jadi menghentikan kemungkaran itu boleh ketika membuka aib orang lain. Ini beberapa contoh masalah atau contoh kasusnya. Coba dibaca yang kasus pertama itu kira-kira contoh perilaku apa? Kasus yang pertama. Angkat tangan yang bisa. Kasus yang pertama contoh perilaku. Contoh perilaku apa? Yang keras apa? Tidak menepati janji. Iya, betul, tidak menepati janji. Ibaratnya seorang siswa itu udah berpamitan ke orang tuanya. Ibaratnya dia udah berjanji ingin ke sekolah, tapi ternyata di tengah jalan dia malah tidak menepati janji tersebut, malah iya, bolos. Bolosnya ngegame sama temennya. Kalau yang kedua, iya betul, tidak bersyukur. Minta motor baru, padahal motor lamanya masih bisa dipakai, masih bisa berfungsi. Ibaratnya tidak mensyukuri nikmat yang sudah didapatkan. Yang ketiga apa? Iya, menjaga lisan. Yang keempat, menjaga aib orang lain. Jadi kalau yang keempat itu, seorang siswa itu selalu menceritakan keburukan dari temannya yang tidak dia sukai. Jadi itu tidak boleh ya, tidak menutup aib orang lain. Nah sekarang diskusi kelompok, silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 anak. Nanti tiap baris ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Oh iya, 5 sama ini. Yang cowok, ini saya bagikan LKPD-nya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Silahkan gabung sama teman kelompoknya. Nggak apa-apa. Nah, silakan dibaca dari LKPD tersebut. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi silakan kalian nanti ditulis nama anggota kelompoknya dulu, kelasnya kelas apa, dibaca petunjuknya. Di situ kalian mendiskusikan dari ketiga kasus tersebut. Didiskusikan solusinya, analisis, sama kesimpulan. Bisa dimulai diskusinya? Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Saya minta dari kelompok 2
Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain minta tolong diperhatikan. Temannya presentasi. Ditutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai analisa kami. Untuk kasus 1 yaitu Alfian berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Akan tetapi justru membolos dan bermain game online bersama Eka di warnet. Solusi dari kasus tersebut adalah seharusnya Alfian diberikan pengarahan tentang pentingnya tanggung jawab terhadap kewajiban sekolah dengan bahwa Alfian perlu berkomunikasi serta memberikan pengawasan. Analisis dari kasus tersebut, Alfian tidak mendapati janji kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah, namun ia malah pergi ke warnet untuk bermain game. Untuk kasus yang kedua, Randy meminta bantuan dari temannya untuk meminjamkan uang sebesar 500.000 rupiah. Dia setuju untuk meminjamkan uang tersebut dengan syarat bahwa Randy harus memberikan uang yang diminjam sampai 2 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 16 Agustus. Randy berjanji akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Tanggal 15 Agustus lewat, tetapi Randy belum mengembalikan uang kepadanya. Ia mencoba menghubungi Randy beberapa kali melalui pesan teks dan telepon, tetapi Randy tidak respon. Setelah beberapa hari, ia akhirnya mendapatkan balasan dari Randy yang menjelaskan bahwa ia mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat mengembalikan uang tersebut tepat waktu. Untuk solusi dari kasus kedua ini, yaitu yang pertama, Randy harus segera menghubungi Mia untuk meminta maaf dan memberikan penjelasan atas keterlambatannya. Yang kedua yaitu Randy bisa membayar bertahap jika belum mampu melunasi hutangnya sekaligus. Analisis dari kasus kedua itu yaitu Randy tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang ia pinjam kepada Mia sesuai tenggat waktu yang disepakati. Kasus ketiga, Denny seorang siswa kelas 12 di SMA Bina Cendekia. Pada hari Jumat, Denny memiliki rencana untuk kepergian ke kota lain untuk menghadiri seminar rutin. Ia meminta bantuan temannya, Adi, untuk mengantarkannya ke stasiun kereta pada pukul 9 pagi, agar ia bisa naik kereta yang berangkat tepat waktu. Adi setuju untuk mengantarkan Denny ke stasiun dan berjanji akan menjemput Denny di rumahnya pukul 8.30 pagi. Agar mereka tidak terburu-buru dan memiliki cukup waktu untuk perjalanan menuju stasiun. Pada pagi hari, Adi terlambat bangun dan baru keluar rumah pukul 8.45 pagi. Ia mengirim pesan kepada Denny bahwa ia akan terlambat sekitar 20 menit. Denny merasa panik karena kereta yang ia tumpangi adalah satu-satunya jadwal yang sesuai untuk acara seminar yang sangat penting. Setelah menunggu lama, Adi tiba di rumah Denny pukul 9.05 pagi yang menyebabkan mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencapai stasiun. Setelah mereka tiba di stasiun Adi sudah pukul 9.25 pagi. Nanti yang ini sama ini kasusnya nggak usah dibaca. Langsung solusi dari kasus 2 adalah Solusi dari kasus ketiga yaitu Adi harus menjawab awal penelitiannya dan dari perlu membuat rencana cadangan seperti memohon untuk pemain. Analisis dari kasus ketiga itu
Abdi tidak menepati janjinya untuk mengantar Feby ke stasiun karena Abdi bangun kesiangan dan akhirnya dari jalan kelingannya. Kesimpulannya, dari ketiga kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus menepati janji. Karena janji adalah cerminan dari karakter seseorang yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Janji adalah hutang dan merupakan bukti orang beriman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2. Sudah bagus ya presentasinya. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan contoh langsung janji. Kasus pertama, Alfian berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah, akan tetapi justru membalas dan bermain game online bersama website di warnet. Solusinya membangun kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Solusi kedua adalah memberikan tamu enggak waktu baru. Dan solusi dari kasus itu yaitu Adi sebaiknya memasang alarm sebelum tidur. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa janji adalah sesuatu yang harus diucapkan dengan hati-hati karena konsekuensinya jika merasa tidak mampu atau tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dijanjikan, lebih baik menahan diri untuk tidak membuat janji. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 3. Oke, jadi dari beberapa kasus tadi dapat disimpulkan bahwa apa? Ketiga kasus tadi itu contoh yang baik atau yang buruk? Buruk. Iya, contoh yang buruk. Contoh tidak menepati janji. Jadi sebagai orang beriman, kalau menandakan bahwa kita adalah orang yang beriman, berarti kita harus menghindari kasus-kasus seperti yang didiskusikan tadi. Jadi kita sebagai orang beriman harus bisa semaksimal mungkin menepati janji apa yang sudah kita buat. Jadi jangan sampai kita mengingkari janji. Jadi itu harus dihindari. Terus kenapa kok janji itu perlu ditepati? Kesimpulannya apa? Kenapa janji itu perlu ditepati? Iya, karena janji itu adalah hutang. Jadi merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim atau orang yang beriman untuk menepati apa yang telah dia janjikan, apa yang telah diucapkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya nanti untuk tugas di rumah, silakan dikerjakan soal latihan bab 3 yang ada di buku paket kalian, buku paket PAI tersebut. Kemudian nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga nanti dibaca-baca sekilas di bab 4-nya ya. Bab 4 nanti tentang akhlak mazmumah. Oke, udah. Materi kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.